Halo semuanya dan selamat datang di Bang Channel. Nah, di video kali ini gue mau bongkar motor Scoopy ya. Nah ini, jadi motor ini pernah gue bore up dulu videonya yang ini. Kalian bisa dilihat dulu ya. Nah ini sekarang dia balik lagi. Dia bilang kemarin motornya udah dibongkar sendiri ya, diganti RRA-nya bilangnya. Dan sekarang suara motornya dikasar, jadi dia balik lagi ke sini untuk dicekin motornya. Apa sih yang bikin motornya itu berisik? Nah jadi pas gue bongkar itu sebenarnya udah beres, motornya nggak ada masalah, udah halus, tenaganya udah ada. Nah sekarang karena motornya susah starter, terus gue saranin untuk ganti RRA. Kata gue coba cek RRA-nya yang bawah apakah masih bagus tonjolan ADS-nya atau udah kemakan, dicek dulu aja. Kalau misalkan kemakan ganti aja RRA-nya, kata gue gitu. Dan kemarin dia udah bongkar ya motornya, udah hidup lagi nih, udah hidup. Dan sekarang mesinnya itu berisik, kayak ada yang kendor gitu, kasar lah mesinnya. Jadi jauh suaranya sama sebelum dibongkar katanya. Jadi dia hubungin gue untuk melakukan pembongkaran ulang dan perbaikan bila perlu gitu. Nah kita dengerin dulu suaranya kayak gimana. Ini motor susah starter soalnya, harus diselah. Mantep sih ya, ya tuh, ini mantep. Cuman harus disetelah. Nah, suaranya kayak gini. Nih, gua nggak tahu nih apa yang kasarnya ya, karena emang gua belum bongkar. Nanti kita bongkar sama-sama biar ketahuan. Jadi nggak tebak-tebakan lah, kalau misalkan benerin motor nggak tebak-tebakan ya harus dibongkar itu. Tapi ini motor katanya kemarin pas dibongkar dalaman mesinnya aman semua, keren loh. Dalaman mesinnya tuh aman semua, terus boring juga aman, nggak baret katanya. Cuman yang kemarin dibongkar tuh bagian kepala headnya doang. Jadi mungkin ada yang sedikit salah dalam pemasangan, itu gua nggak tahu. Emang harus dibongkar aja gitu. Nanti kita lihat bagian dalamnya kayak gimana, terus kita perbaikin sama-sama ya. Yuk kita bongkar dulu. Nah ini mau brengsek. Motornya udah gue bongkar ya. Nah masalahnya tuh ada di sini. Nah ini tensionernya nggak ada yang atas tuh. Jadi tonjokannya langsung nempel ke bagian rantai. Jadi si tonjokannya sedikit ngejebir tuh dalamnya ya. Nanti kita bongkar. Ini pasti kena juga si rantainya. Ini tuh udah kendor juga rantainya ya. Jadi sekalian harus diganti juga. Nanti gue hubungin orang yang punyanya buat melakukan ngadu lah. Gue ngadu dulu sasadu buat bilang ini harus diganti, karena emang ini udah ngadu. Ini baret tuh atasnya tuh ini baret ya, karena emang dia ngadu sama tonjokan tensioner yang manual ini nih. Jadi di sini harusnya ada lidah tensioner atas bawah ya. Ini yang bawah masih ada, ini masih bagus. Tapi yang atas di sini nggak ada. Jadi di sini harus dipasangin lah. Kita beli dulu tensioner, terus kita beli rantai ketangnya juga. Terus masalahnya di sini ada dalam topnya tuh nggak center ya, karena mungkin ininya longgar. Ini longgar banget tuh, awir-awiran ya di bawah. Jadi mungkin dia loncat satu mata di sini. Jadi garis stopnya sama yang di sini tuh beda. Kalau di sini udah bener, tapi di bagian magnetnya dia masih mundur gitu, agak mundur dikit. Jadi ini fix salah dari sini, dari lidah tensioner yang nggak ada. Terus dia terus dia tuh beradu dengan tonjokan tensioner. Jadi dia bunyi agak bengkok sih sedikit. Duh nggak kelihatan ya. Pokoknya di dalam situ nggak lurus lah si tonjokan ini sama si rantainya. Jadi agak gini nih. Nah, jadi udah melar lah. Rantainya ini harus diganti. Terus di sini RRA-nya juga baret. Ini baret. Padahal baru loh. Ini katanya baru kemarin dipasang, tapi udah baret. Nanti kita coba cek ya. Ini baret tuh. Takutnya kena lagi. Untungnya orangnya bawa yang ori. Sekalian kita cek tonjokan dekom yang dinoken itu masih bagus apa enggak. Terus ini setelan klepnya juga kelonggaran ya. Ini kalau misalkan noken as BRT itu dia mintanya cuma 0,10. Ini kayaknya 0,20 deh. Ini tuh ini kendor banget.
Oke, kita beresin dulu, kita cuci dulu, terus kita belanja rantai sama lidah tensionernya, terus kita rakit lagi apakah ada perubahan atau enggak. Terus kita sekalian cek bagian tonjokan ADS-nya di bagian noken as apakah masih bagus, apakah masih fungsi juga, karena emang motor ini susah di starter. Tapi kalau misalkan sensor IACV-nya dicabut, ini langsung cash dur buat starter. Aneh ya, gue juga agak nggak ngerti juga nih, tapi nanti kita cek aja. Yang penting permasalahan utamanya udah ketemu di sini, rantai sama lidah tensionernya harus diganti. Oke, kita bongkar dulu, kita rapihin dulu. Oke, ngap. Nah, ini udah gua bongkar ya. Sedikit ralat juga. Tadi gua bilang ininya nggak ada tensioner yang atas. Ternyata ada. Nah, ini nyangkut loh di bawah. Ini gua nggak tahu gimana bisa nyangkut ke bawah. Jadi aneh juga ya. Tadi pas gua bongkar pertama tuh gini, jadi nggak kelihatan. Gua kira ini patah di dalam ya. Pas gua bongkar sih ada ternyata di bawah. Ini jadi yang rusak ininya. Tuh, ngejebir anjir. Jadi ini langsung nonjok ke bagian rantai. Nah, alhasil di sini olinya pun banyak gram-gramnya tuh. Tuh, jadi olinya banyak gram bekas gesekan ini ya. Ini yang harus diganti tuh cuman ini doang sebenarnya, rantai keteng ya, harus diganti ya, rantai keteng. Ini nggak usah diganti jadinya, ini masih bisa dipakai. Nah, ini masih bisa dipakai. Yang diganti ini, dan olinya juga harus diganti kayaknya. Ini masalahnya olinya banyak gram-gram aluminium. Ayam anjing. Ini gram aluminium banyak banget dari gesekan sini ya. Jadi ini harus dirapihin dulu, digerinda dikit. Nanti kita rapihin lah gampang. Terus kita belanja ini dan rantai keteng. Oke, kita bersihin dulu, kita cuci, nanti kita langsung rakit lagi. Pada akhirnya, nah ini udah rapi ya. Ini udah gua ganti rantai ketengnya. Ini orsinil. Oke, ori ya, ori Honda. Ini DID. Nah ini bekasnya ada di sini. Nah ini bekasnya nih. Ini udah melar, udah keras juga. Ini harus diganti, jadi nggak, masih bisa dipakai, cuman ya mending ganti aja gitu, karena udah kejepit juga tadi. Mending diganti aja, toh murah juga, nggak sampai 100.000. Terus ini perabotan pendukung ya. Ini noken asnya udah gua cuci juga, ini udah bersih semua. Piston juga masih aman ya. Ini masih yang dulu yang gua pasang ya. Packing-packingan juga nggak diganti. Ah bang, kenapa nggak diganti, nanti bocor loh. Wah nggak bakal bocor anjir. Emangnya pakai apa bocor? Nah ini bloknya juga ini bener-bener halus, mulus ya, nggak ada baret sedikit pun. Ini masih bagus. Ini blok PRT ya, 54,5. Tapi ininya pistonnya dia pakai FIM 74, jadi nggak forging pistonnya. Tapi aman kok, ini masih bagus tuh. Tuh masih bagus, nggak ada baret sedikit pun. Yang penting olinya rutin. Nah untuk head di sini juga udah bersih, anjing bersih tuh. Tuh udah bersih, intake-nya juga udah bersih. Cuman yang exhaust house ini nggak bisa terlalu bersih ya, karena nggak dibuka total. Karena emang ini udah disekir kemarin baru sehari, jadi ya nggak usah disekir lagi. Ya ini udah beres semua. Terus untuk yang diganti di sini partnya cuman ini aja, rantai keteng satu, seal kruk as sebelah kiri, sama olinya aja yang diganti. Oke, kita langsung pasangin motornya, terus kita dengar suaranya apakah masih kasar ya, semoga aja nggak kasar ya. Terus kita cari tahu penyebab nggak bisa starter kenapa sih. Karena kalau misalkan sensor IACV-nya dicabut itu langsung jreng motornya, bisa starter. Gue juga agak bingung sebenarnya itu bisa kayak gitu kenapa. Nanti gue coba tanya ke teman gue yang punya alat scanner, nanti kita scanner supaya kita tahu masalahnya apa, biar kita nanti nggak nebak-nebak ya. Kalau misalkan main motor tuh jangan nebak-nebak teman-teman. Jadi mending kalau nggak punya alat ya mending tanya sama orang yang punya alat gitu. Jadi biar kita nggak kerja dua kali gitu loh. Oke, kita beresin dulu motornya. Ini udah bersih, luar dalam. Ya ini tinggal dipasang aja. Yuk pasang dulu. Nah ini udah beres, mesinnya udah naik ya. Ini udah rapi, ini tinggal kita hidupin aja. Coba kita hidupin.
suaranya halus lagi ya sekarang ya. Tuh, halus lagi. Sekarang suaranya udah halus lagi ya. Jadi masalahnya cuma di sini aja. Jadi pas masang kayaknya nggak kelihatan si lidah tensioner yang atas. Jadi dia nggak nempel sama rantainya. Jadi si rantainya itu langsung nempel ke bagian tonjokan tensioner yang manualnya itu. Jadi mengakibatkan ya mengakibatkan ya suaranya kasar. Karena emang si rantainya nggak begitu menekan ya, jadi awir-awiran lah gitu. Jadi terus olinya juga campur sama gram aluminium dari tonjokan tensionernya. Ya alhasil sekarang harus ganti rantai keteng, terus seal belakang puli, terus ganti oli juga ya, terus harus diturunin lagi juga gitu loh. Jadi pelajarannya tuh kalau misalkan bongkar-bongkar di rumah boleh-boleh aja, tapi perhatikan lagi pas mau pasang tuh ada yang ketinggalan gak sih, biar nanti kalian gak bongkar 2 kali kayak gini. Ini sayang loh, jadi kemarin udah dibongkar gitu loh, jadi baru sehari dibongkar lagi gitu loh. Jadi sayang aja gitu loh. Oke, mungkin video ini cukup sampai di sini dulu, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar nanti kalian dapat notifikasi kalau gue upload video terbaru. Oke, terima kasih sudah menonton. Nah, sekarang tugas gue tinggal beresin yang ini nih. Jadi kalau misalkan starter susah kalau masih ininya nempel. Kalau misalkan dicabut gampang starter. Nanti kita cari terus kita scan. Kita pinjam alat punya temen gue. Yuk.